Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Teiterum videre patris allegro veritas liberabit vos. Kita masih dalam hari raya kenaikan ya, dan malam ini mulai dengan novena Pentakosta menanti kedatangan Roh Kudus dalam 9 hari. Ada sebuah khotbah yang menarik dari seorang pendeta tentang kenaikan Yesus menurut surat Ibrani. Ya, dan menurut saya ini hal yang bagus. Ada seorang Kristen, ada seorang pengajar yang mencoba mengeksplorasi kitab Ibrani pada hari raya kenaikan. Nah, sebagai apresiasi, tapi juga seperti biasa, sebagai tugas saya sebagai inkuisitor, memeriksa supaya tidak menyesatkan banyak orang. Karena itu mari kita bahas dokumen video terbaru dari pendeta Deking Gadas, seorang Protestan, ingat, dalam khotbah dan pengajarannya tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus dan surat Ibrani. Ya, ada banyak hal menarik di situ, tapi hati-hati karena pembicaranya adalah Protestan tanpa suksesi apostolik, jadi bisa berbahaya. Oke, vámonos. Sigo en la carretera. Jadi analisis ini dalam perbincangan kita malam ini mau menunjukkan bagaimana gagasan dalam pengajaran pendeta tentang kenaikan dan surat Ibrani itu dapat diapresiasi dari sudut pandang Katolik, namun sekaligus mengandung inkonsistensi serius dalam kerangka teologi Protestan sendiri, terutama jika dilihat dari sudut pandang historis, liturgis, dan metafisik. Poin yang pertama, apresiasi. Unsur kebenaran yang sejalan dengan Katolik. Gagasan tentang kenaikan Yesus sebagai bagian integral dari karya keselamatan adalah benar dan penting. Ini juga diajarkan oleh Gereja Katolik. Surat Ibrani memang berbicara tentang Yesus sebagai imam besar yang masuk ke bait surgawi. Bandingkan Ibrani bab 9 ayat 11-12. Katekismus Gereja Katolik KGK 662 menyatakan bahwa Kristus naik ke surga untuk melaksanakan secara permanen imamatnya dalam bait surgawi. Gereja Katolik juga mengajarkan bahwa keselamatan bukan berhenti pada salib, melainkan berlanjut dalam kebangkitan, kenaikan, dan pencurahan Roh Kudus. Namun, justru dalam upaya menegaskan hal ini, pengajaran tersebut tergelincir dalam dikotomi yang membongkar inkonsistensi internal dalam teologi Protestantisme. Yang pertama, apresiasi. Nah, poin yang kedua adalah bantahan terhadap inkonsistensi teologi Protestan di dalam pengajaran ini. Yang pertama, penolakan kurban ekaristi tetapi mengakui persembahan di surga. Camkan ini, penolakan kurban ekaristi tetapi mengakui persembahan di surga. Masalahnya, pengajaran ini menyatakan bahwa persembahan Kristus tidak terjadi di salib, tetapi secara esensial di surga, kata pendeta Deki. Inkonsistensinya adalah Protestan pada umumnya menolak ajaran Katolik bahwa kurban Kristus hadir secara sakramental dalam ekaristi dengan alasan bahwa kurban Kristus sekali untuk selamanya dan sudah selesai di salib. Bandingkan Ibrani bab 10 ayat 10-14. Tetapi di sisi lain, mereka sekarang mengatakan bahwa kurban itu justru terjadi di surga setelah salib. Maksud hati mau menghindari kurban di altar Katolik, tetapi malah menciptakan kurban di altar surgawi setelah Golgota. Apakah itu bukan bentuk transposisi liturgi Katolik ke langit agar tidak tampak seperti misa? Bisa dijawab, silakan. Nah, jawaban Katolik adalah gereja mengajarkan bahwa salib, kebangkitan, dan kenaikan adalah satu rangkaian kurban yang satu, dihadirkan kembali secara tidak berdarah dalam ekaristi sebagai partisipasi dalam kurban surgawi yang sama. Sampai sini kamu bisa tangkap kan? Kata kuncinya adalah partisipasi, dan itu di Protestan blank, karena dasar filsafat mereka tidak
tidak mengenal partisipasi. Poin yang kedua itu menolak imam, tapi mengakui Yesus sebagai imam Melkisedek. Jadi Protestan itu kan menolak imamat sakramental kan, tapi mengakui Yesus sebagai imam Melkisedek. Nah, masalahnya adalah secara konsisten mereka menolak keberadaan imamat dalam gereja, tapi pendeta tersebut memuja Yesus sebagai imam agung menurut Melkisedek. Inkonsistensinya, jika Yesus adalah imam menurut ordo Melkisedek, dan jika iman Kristen harus meneladani Yesus, mengapa Protestan justru menolak keberadaan imamat sakramental? Ironisnya, Gereja Katolik sejak awal menyebut para imamnya sebagai in persona Christi, partisipan dalam imamat Kristus, justru karena Kristus adalah imam agung. Nah, apakah mereka hanya ingin Yesus sebagai imam tanpa tubuh mistik yang berimamat? Yesus sebagai imam tidak bekerja sendiri. Ia melibatkan gerejanya, tubuhnya yang kudus. Maka gereja memiliki imamat yang satu dan sama, diteruskan melalui suksesi apostolik. Bandingkan Katekismus Gereja Katolik 1547. Kemudian ada konsistensi tentang konsistensi tipologis. Ini kita menyinggung konsistensi tipologis Melkisedek dan roti dan anggur. Ya, masalahnya di sini, Pak Pendeta memuliakan Yesus sebagai imam menurut Melkisedek, Ibrani bab 5 ayat 6, tetapi mengabaikan simbol utama Melkisedek dalam kitab Kejadian, roti dan anggur. Kejadian bab 14 ayat 18. Inkonsistensinya adalah Gereja Katolik justru menjadikan Melkisedek sebagai figur tipologis ekaristi yang digenapi dalam kurban misa, tapi Protestan menolak ekaristi sebagai kurban dan melucuti roti anggur menjadi sekedar simbol. Maka mengakui Melkisedek tapi membuang simbol utamanya sama dengan mengakui bayangan tapi menolak tubuhnya. Yesus tidak hanya imam surgawi, tetapi juga mempersembahkan roti dan anggur dalam perjamuan malam terakhir sebagai prakejadian sakramental dari kurban salib dan surga. Maka Ekaristi adalah kurban Melkisedek yang digenapi. Bandingkan yang Katolik, KGK 1333 sampai 1336. Yang keempat, ternyata hermeneutika yang tumpul, mengabaikan Golgota, melambungkan langit. Jadi abaikan saja Golgotanya, kita menengadah saja ke langit. Dengan menekankan bahwa persembahan Kristus terjadi bukan di Golgota tapi di surga, pengajaran pendeta ini mengaburkan dimensi historis dan inkarnasional penebusan. Protestan sering menuduh Katolik membuat iman jadi ritual dan formalistik, tapi di sini mereka sendiri menerbangkan teologi ke langit metafisis, mengosongkan makna konkret salib dalam sejarah. Katolik dituduh terlalu jasmani, tapi mereka justru terlalu gnostik. Ya kan? Penebusan tidak mungkin dilepaskan dari realitas sejarah salib dan kehadiran tubuh Kristus secara nyata. Inkarnasi bukanlah selubung sementara, tapi bagian dari karya keselamatan Allah secara total. Katekismus Gereja Katolik 456 sampai 460. Nah, memang benar, sungguh-sungguh benar, bahwa kenaikan Yesus ke surga harus dimasukkan dalam pewartaan Injil secara utuh. Namun kebenaran ini tidak bisa dipisahkan dari misteri salib, ekaristi, dan imamat yang konkret dalam tubuh gereja. Pengajaran kenaikan Yesus dan surat Ibrani itu ingin membebaskan Kristus dari liturgi gereja, tetapi akhirnya hanya menciptakan liturgi khayalan di langit, tanpa tubuh, tanpa altar, dan tanpa sakramen. Jika Protestan ingin mengakui Yesus sebagai imam surgawi, mereka harus berani mengakui gerejanya di bumi sebagai perpanjangan imamatnya. Kalau tidak, mereka hanya menciptakan Yesus tanpa gereja, salib tanpa altar, dan Melkisedek tanpa roti dan anggur. Itulah inkonsistensi Protestan. Karena apa? Mau menolak di gereja Katolik, akhirnya mereka kebablasan. Ya, istilahnya seperti itu. Jadi, Yesus naik ke surga, teologi Melkisedek, dan inkonsistensi Protestan.
Nah, mungkin saya bisa ajak kita untuk melihat sedikit bagaimana alur argumen dari Pak Pendeta Deki Gadas ketika dia mencoba menjelaskan tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya beri judul, Yesus naik ke surga, tapi persembahannya turun derajat. Ya. Ini apologetika untuk yang masih bingung beda Golgota dan langit. Ya. Dan apologi ini dibuat oleh orang Katolik yang masih waras. Ya. Mari kita mulai dengan satu fakta sederhana. Yesus Kristus adalah imam, korban, dan altar. Sekaligus. Sekali untuk selama-lamanya. Ini bukan lelucon liturgi. Ini adalah inti iman Kristen. Dan inilah yang diwartakan oleh gereja Katolik sejak zaman para rasul. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih ajaib dari mujizat di Kana. Beberapa sahabat Protestan rupanya berhasil memisahkan apa yang oleh Allah telah persatukan. Ada drama teologis, persembahan di Golgota, bukan katanya. Salah satu tokoh Protestan yang gemar bermain-main dengan kitab Ibrani, Deki Gadas, tampaknya menemukan sebuah pencerahan baru ya. Menurut beliau, Yesus tidak mempersembahkan dirinya di salib, tapi baru setelah naik ke surga, di heavenly sanctuary. Entah dalam bentuk apa, karena yang dipersembahkan katanya cuma kematian yang sudah lewat. Salib itu katanya cuma pra-persembahan. Jadi kita berhenti sebentar ya, bayangkan. Anda menyaksikan seorang martir yang dengan penuh kasih memberikan nyawanya di tiang gantungan, lalu ada seorang pengamat yang datang dan berkata, dia belum mempersembahkan dirinya. Yang penting itu saat dia lapor ke langit nanti. Serius kah? Jadi surat Ibrani bukan kitab sihir. Surat kepada orang Ibrani memang menyatakan bahwa Kristus, imam besar, menurut peraturan Melkisedek, memasuki bait suci surgawi sekali untuk selamanya. Tapi ini bukan berarti salib diabaikan. Ibrani 9 ayat 14 jelas betapa lebihnya darah Kristus yang mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Ini bukan puisi metaforik. Ini adalah persembahan di salib yang real dan historis, dan dalam terang iman Katolik justru persembahan itu menjadi kekal karena dibawa dan dihadirkan terus-menerus di surga dan dalam Ekaristi. Jadi, kalau Anda menolak salib sebagai momen persembahan, maka Anda bukan sedang mengangkat kenaikan Yesus, Anda sedang menolak kurban penebusan itu sendiri. Ya. Ada inkonsistensi yang cukup jelas. Yesus imam, tapi cuma setelah bangkit. Ya. Deki Gadas menyatakan bahwa Yesus belum jadi imam sebelum naik ke surga. Jadi enggak sah mempersembahkan diri di salib. Ini argumen yang seharusnya diberi label legalistic biblicis 101. Jadi kita bertanya balik. Kalau Yesus belum imam saat disalib, lalu mengapa dia menyatakan inilah tubuhku yang dipersembahkan saat perjamuan malam terakhir? Mengapa Yohanes menggambarkan salib sebagai pengangkatan? Yohanes bab 3 ayat 14, bab 12 ayat 32, yaitu altar sejati. Mengapa tabir bait suci terbelah pada saat kematiannya? Jawabannya sederhana, saudara-saudariku, karena Yesus adalah imam agung sejak inkarnasinya. Sejak dalam tubuh Maria, begitu. Sebab seluruh keberadaannya adalah persembahan, dan Maria ikut berpartisipasi dalam persembahan itu. Ingat, kata partisipasi tidak ada di otak Protestannya. Kalau Anda menunda imamatnya sampai naik ke surga, Anda sedang membangun teologi seperti membangun jembatan tanpa fondasi, penuh ayat, kosong tubuh. Nah, pertanyaannya, darah Yesus itu metafora atau realita? Dalam argumen yang semakin kabur, Pendeta Deki mengatakan bahwa darah Kristus bukan darah literal, tapi metonimi, hanya simbol dari ketaatannya. Ini benar-benar puitis, tapi sayangnya ini bukan sastra, ini teologi. Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian. Matius bab 26 ayat 28. Jika darah Kristus hanya simbol, lalu apa yang diminum dalam Ekaristi menurut Injil? Dan lebih serius lagi, apakah Anda sedang berkata bahwa
tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani bab 9 ayat 22 itu cuma gaya bahasa juga. Kalau darah Kristus hanya gaya bahasa, maka pengampunan Anda juga cuma gaya penghiburan. Katolik itu satu tubuh, satu persembahan, sekali untuk selamanya. Gereja Katolik tidak terjebak dalam dikotomi buatan, bumi atau surga. Ini pola pikir Protestan, out, atau. Gereja salib atau kenaikan. Gereja tahu bahwa di salib Kristus mempersembahkan dirinya secara historis dan definitif. Di surga, Kristus menghadirkan persembahan itu secara kekal. Di dalam Ekaristi, kita dipersatukan, partisipasi, tidak ada di otak Protestan, dengan kurban itu secara sakramental. Yesus bukan hanya mati, tapi mempersembahkan kematiannya. Dan hanya gereja yang menghidupi realitas itu secara utuh dalam altar dan liturgi. Ingat, Protestan bukan gereja. Sebagai penutup, Protestantisme dan sindrom potong ayat, potong realita. Kita bersyukur bahwa banyak saudara Protestan yang mencintai Alkitab, good job. Tapi mari kita jujur, jika kita terus-menerus menyusun dogma hanya dari satu surat, tanpa melihat terang Injil, tradisi para rasul, dan iman gereja sepanjang sejarah, maka yang kita hasilkan bukan pewartaan Injil, tapi teologi potongan ayat. Sama seperti memotong Yesus dari tubuhnya, yakni gereja. Lihat Efesus bab 1 ayat 22-23. Anda tidak akan mendapat Kristus utuh jika menolak salibnya sebagai altar. Yesus naik ke surga, ya, tapi yang dia bawa ke sana bukan simbol kematian. Yang dia bawa adalah lukanya, darahnya, tubuhnya yang telah dikorbankan demi kita. Dan justru disitulah Injil sejati. Allah mengasihi kita hingga darahnya sendiri menjadi persembahan untukmu. Bukan di metafora, tapi di Golgota dan untuk selama-lamanya. Ya. Kalau Anda mendengarkan ini sambil geleng-geleng kepala karena bingung kenapa Protestan bisa berpikir sekompleks dan sekaligus sesesat ini, tenang. Orang Katolik begitu, makanya orang Katolik tetap Katolik. Bingung dengan banyaknya tafsiran-tafsiran Protestan. Jadi kita mulai dengan mengapresiasi kebenaran yang memang dari Katolik, kemudian kita melihat betapa putar kelirunya Protestan. Comment below. Welcome to the jungle of Protestantism. Kan tadi itu, ini bukan soal perbedaan Katolik dan Protestan. Ini adalah kebenaran, dan kebenaran hanya satu. Gitu. Tidak ada, oh ini kebenaran karena versi Protestan, maka yang benar ini. Kalau versi Katolik benar ini, tidak ada. Tidak ada versi-versian. Yesus hanya satu, jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada Yesus Protestan dan Yesus Katolik. Itu hanya Yesus. Yesus Protestan itu kopi dari Katolik dan hasil halusinasi saja. Sekarang kenaikannya ke surga juga. Di sana ada apa istilah heavenly temple, heavenly sanctuary. Itu halusinasi kan, heavenly sanctuary. Kata-kata bagaimana? Heavenly sanctuary. Protestan itu kuah kosong.